Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Tulandari, nomor Stanbook 040202000465. Saya berasal dari kelas C14 Hukum Pemerintahan Daerah. Jadi saya akan membahas materi tentang otonomi daerah. Secara bahasa, otonomi berasal dari bahasa Yunani, auto, yaitu sendiri. Lalu nomi atau nomos yang berarti undang-undang, yang berarti pengaturan sendiri, pengundangan sendiri. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Undang-Undang Tahun 2015, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem setempat NKRI. Apa itu daerah otonom? Dalam melaksanakan otonomi daerah, ada yang disebut daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dan dalam sistem NKRI. Otonomi memiliki jenis-jenis, yaitu yang pertama, otonomi material, urusan yang diserahkan pemerintah pusat ke daerah yang dirinci secara tegas dan pasti, serta limitatif atau diberi batas-batas, misalnya undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan di dalamnya memuat urusan-urusan yang menjadi wewenang daerah tersebut secara rinci dan dibatasi. Yang kedua, otonomi formil, urusan yang diserahkan pemerintah pusat oleh ke daerah tanpa dibatasi oleh daerah yang punya kebebasan atas apa yang menjadi kepentingan daerahnya. Misalnya, apa saja yang menjadi ciri khas daerah maka dijadikan sebagai urusan dari wewenang daerah tersebut. Yang berperan banyak adalah pemerintah daerah, namun dikecualikan pada urusan yang belum ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang ketiga, otonomi real. Otonomi real kombinasi dari kedua otonomi sebelumnya. Pemerintah pusat yang menentukan hal apa saja yang menjadi urusan daerah, daerah bisa meminta penambahan urusan kepada pusat untuk dijadikan rumah tangga pemerintah daerah. Otonomi daerah memiliki nilai dasar. Nilai dasar yang pertama yaitu kebebasan. Pemerintah dan masyarakat bebas mengambil tindakan demi memecahkan masalah bersama. Yang kedua, partisipasi. Masyarakat aktif dalam proses perencanaan, pula perencanaan maupun pengawasan publik di daerahnya. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi. Melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran dan tidak menganggurkan sasaran atau tidak terjadi pemborosan. Tujuan urusan penyelenggaraan untuk mewujudkan kesejahteraan agar pemerintah pusat jauh dari masyarakat menyalurkan dari pemerintah daerah sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi. Ini merupakan wujud efektivitas dan efisiensi. Tujuan otonomi daerah yang pertama yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pengembangan kehidupan masyarakat, demokrasi, keadilan. Yang keempat, pemerataan. Yang kelima, pemeliharaan hubungan yang serasi antar hubungan dan pemerintah pusat dan daerah. Yang kelima, mendorong dan memberdayakan masyarakat. Dan yang terakhir, menumbuhkan kreativitas
meningkatkan peran serta masyarakat mengembang peran fungsi DPRD. Tujuan otonomi daerah ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan masyarakat yang maksimal, pemerataan dari Sabang sampai Merauke, memperoleh kesejahteraan dan memiliki hak untuk memperoleh keadilan antara pusat dan daerah, memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.